Selamat datang di channel saya Sip Live. Di sharing garing kali ini saya ditemani oleh co-host yaitu Lingga dan ditemani oleh narasumber kita yang bisa aja itu yaitu Om Kece Su Hendrik. Nah, Su Hendrik ini dia menggeluti bidang yaitu musik ya Hendrik ya. Terus drafter ya. Sama perkopian ya. Nah, sama perkopian. Jadi nanti langsung tanya aja ya Ling ya. Langsung tanya-tanya aja tentang musiknya, drafternya sama perkopiannya. Nah, untuk musik ya Hendrik ya, pertama-tama mungkin yang enggak perkenalan dulu ini? Enggak usah. Nanti yang untuk perkenalan nanti bisa cek di IG-nya aja ya Su ya. IG-nya apa sih itu Su? Soe Hendrik. Oh, Soe strip Hendrik. Nah, untuk IG Lingga juga punya. Lingga barangkali ada yang tahu, pengen tahu? Lingga.Wiguna. Kalau saya mah Frans strip teh tenon arana Su underscore H10. Jadi itu IG kita orang-orang yang pingin terkenal. Tapi nggak terkenal. Pengemis follower. Dan aja endorse kan ya. Nah, untuk musik dulu ya guys. Hendrik ini mungkin Lingga lebih kenal dulu sama Hendrik ya. Iya. Kalau ini salah satu yang gua bukan idola sih, kayak dia tuh panutan dalam bermusik. Acay, panutan. Iya, dia yang sering ngajak ke event-event. Iya, musik-musik yang ya kelasnya bagus lah. Gitu. Sering tuh di Jakarta nonton ya, diajak aja ke event seperti itu. Oh, dulu berarti ngajak-ngajak event musik itu Hendrik yang ngajak. Iya. Penebar virus musik berarti ya. Nah, Hendrik itu kan suka ngajak-ngajak Lingga ya. Hendrik itu dulu tuh pernah diajak mengenal musik itu sama siapa Hendrik waktu dulu? Umur berapa ya Hendrik? Mungkin kalau kita ngomong awal kali suka sama musik gitu ya. Kalau suka sama musik mungkin dari kecil kali gue, tapi lebih ke main musik kali ya. Main musik itu pertama kali kalau nggak salah tuh SD kelas 6. SD kelas 6 tuh awalnya ikut-ikut sama si Mega Permana karena dia yang udah duluan main musik kan. Dulu sama Melon, adik Melon. Akel. Terus Jati. Nah, itu awal kenal musik itu ya karena mereka udah duluan main musik. Ngikut tuh sering main sama mereka gitu kan. Yuk ikut main, diajakin, terus akhirnya anjir keren main musik, ngeband gitu kan. Zaman dulu kan masih zaman punk gua. Zaman punk ya. Pokoknya lagi zaman-zamannya rame-rame festival kan. Festival punk, black metal gitu. Itu awal-awal nggak bisa sama musik itu belum bisa kok. Jadi kalau nggak salah dulu basicnya kan bukan musik. Bukan. Sepeda kan? Iya, anjir. Pasti gitu itu. Saya belum tahu tuh mungkin. Sepeda diacu-acu gitu gue. Oh, kan? Itu kita berarti sepeda dulu ya. Dia tahu karena masa kecilnya bareng gitu. Iya. Kalau saya kan baru kenal kemarin ya, mungkin beberapa tahun kemarin. Mungkin kalau Lingga udah kenal dari dulu. Dari kecil. Orang sama Lingga juga tak itu? Apa? Itu main sepeda. Main sepeda. Iya, saya main sepeda, si Lingga di ini. Gua cuma nonton doang nih. Di bonceng. Oh, bonceng. Oh, teman kecil berarti ya kayak. Nah, jadi waktu SD itu gue awalnya emang kan udah main duluan tuh, pengen tuh nyobain. Awalnya nggak main gitar sih, gue dulu drum. Karena kan pertama kali ngeliat drum tuh kayaknya keren gitu. Jadi kayaknya keren. Wah, keren banget nih main drum itu kan, cobain main drum. Bener sempet tuh diajarin sama Akel dulu. Ternyata nggak bisa. Sekarang bisa. Sekarang bisa. Bisa ngepuk namanya semua. Bisa ngepuk dong bisa. Nah, ada gitar. Si Mega bawa gitar ke rumah. Akhirnya diajarin tuh sedikit diajarin sama Mega. Cuman
lebih banyak ya belajar sendiri gitu. Nah udah dari situ. Otodidak ya. Dari situ mulai ikut. Ini gitar suling. Bikin ambil kasur kan dulu kan sering dijemur itu pakai. Raket kasur. Nah itu salah satu teknik belajar, tapi itu bisa. Nah itu. Akhirnya gitar berarti kalau dulu kan belum ada YouTube ya Dek ya. Belum. Nah itu kalau zaman sekarang kan belajar gitar kita bisa buka YouTube tutorial main gitar. Udah gampang ya. Udah gampang. Zaman sekarang. Dulu kan itu belum ada YouTube, gimana itu Dek? Kok tip dulu tuh tip kaset tip ya, tip gak? Yang kayak kaset yang pita betul thread ref balik lagi gue sampai diputar-putar pakai apa pensil. Nah itu dia pakai pensil di rew set masukin lagi bener. Jadi kalau metode belajar zaman dulu mungkin lebih bagus ya, lebih fokus ya, nggak instan, bukan instan sih ya. Jadi emang bener-bener perjuangan kita ngulik tuh bener-bener yang per part balik lagi dengerin kasetnya juga rusak kan itu pasti. Rusak pasti ngembeu. Iya kan karena dibalik kan. Ngembeu rusak lama-lama. Berarti waktu belajar gitar tuh belajarnya lebih ke telinga ya sih. Dengan otak dong. Rasa. Tangan juga. Tangan. Kalau sekarang kan lebih kunci cek gimana sih kan bisa lihat di YouTube kunci itu kayak gini ya sih ya. Betul. Nah kalau waktu itu kan cuma di telinga doang, ini berarti insting kalau zaman ya itu mengasah insting. Kan dulu ada tuh jualan kayak buku-buku. Nah, Peter Pan ada. Iya dulu. MBS dulu. Nah itu MBS bener MBS ada titik-titiknya ya kan. Iya. Legend of MBS. Ada titik-titiknya. Itu gua tua ini. Molina di mana Kak? Tengkolan. Karang Sembung. Nah itu jadi kalau temen-temen umuran generasi Z ya juga generasi Z, kita generasi 90-an yang emang belajar itu pakai gitar MBS. Iya betul. Insting telinganya ya emang main. Ada apa ya? Kayak ada kepuasan sendiri kalau udah bisa gitu tuh kan. Jadi justru ada pengorbanannya lebih lebih greget. Sekarang kepake ya sih ya kayak model insting telinga tuh ketika misalnya dengerin suara Lingga, gak dikunci apa gak? Coba gak nyanyi. Jadi cuman dengerin suara Lingga aja udah tahu kuncinya kunci apa ya sih ya. Karena insting waktu belajar itu kayak gitu ya sih. Iya. Jadi benar-benar istilah itu ngelatih rasa lah. Oh iya benar rasanya ya sih ya. Yang zaman-zaman sekarang mungkin zaman sekarang yang jarang gitu ya, jarang yang punya feel, bukan nggak punya sih tapi lebih kurang feel untuk ininya tuh kurang ya. Karena lebih ke instan panduan ya. Instan. Emang nggak disalahkan juga sih. Ya emang zaman udah berbeda. Zamannya emang udah ya lebih dipermudah, semoga tetap dengan mudahnya ini feel-nya tetap seperti orang-orang kayak kita waktu zamannya festival kan kayaknya lebih apa gitu kan, kompetisi dibanding sekarang kan kayak manggung doang gitu. Nggak ada ya ada istilahnya tuh motivasi yang gimana gitu ya, yang greget gitu. Ada pernah kangen nggak sih main festival kayak gitu tuh? Aduh gak ditanya zaman kamu udah nggak ada banget ini kayak gitu tuh. Iya, apalagi ditambah zaman sekarang yang lagi sulit ya, karena masa pandemi kayak gini ya. Itu pasti udah kangen banget lah istilahnya main-main festival. Udah sebelum corona aja udah jarang, tambah corona lagi ada. Festival tuh berarti dulu tuh bayar ya, malah kita yang bayar. Malah kita yang bayar. Tetap ada istilahnya tuh, walaupun ada rewardnya juga kan ada ya? rewardnya, ada hadiahnya, tapi memang tetap kita juga bayar itu zaman dulu. Zaman dulu. Itu bawanya lagu apa? Jengah biasanya ya. Sejuta umat. Lagu Sejuta Umat. Tetet. Itu lagu edan banget ya. Lagu Jengah, terus yang saya ingat RATM ya sih ya. RATM banyak. Tipe-tipe Killing in the Name ya sih. Jadi itu kalau bisa mainin Jengah, Killing in the Name kayaknya wah. Teater go. Itu kalau di festival apa namanya? Aransemen Dream Theater banyak banget dipakai tuh. Jadi diselip walaupun lagunya lagu apa diselipin aransemen ya, di aransemen gitu. ulang Dream Theater itu edan emang. Itu dari kapan tahu Dream Theater? Soalnya gue pas main kecil main ke rumahnya dia nih. Anjing Dream Theater. Lagu apa ini? Masih bocah. Lagu apa ini? Itu tuh cerita apa yang menarik ya. Dream Theater itu memang kalau nggak salah waktu mengenal pas SMP deh kelas 3. SMP kelas 3 udah kenal Dream Theater sih. Iya, itu tuh dulu emang main di
rumahnya Melon ya, Mang Ade waktu dulu. Nah, tempat itu tuh kalau bisa dibilang dulu tuh tempat ngumpulnya base campnya anak-anak gitu kan. Ada Akeo, Jati. Nah, ceritanya dulu si Jati bawa kaset Dream Theater. Kasetnya masih pita itu. Masih pita. Masih pita. Nonton udah CD. Oh, yang di sini mah yang masih CD ya. Tapi awal kalinya juga masih pita. Kata si Jati bilang gini, harus dengerin lagu ini, harus dengerin band ini. Pokoknya ini band keren. Wah, itu dengerin. Anjir. Pertama kali denger tuh kan memang karena dulu awalnya nggak ke gitar dulu ya, drummernya gue keren, terus gitarnya keren, bassnya keren, semuanya keren. Emang semuanya top. Padahal kalau menurut saya belibet sih itu tuh musik Dream Theater itu kalau menurut saya pribadi ya. Telinganya itu malah. Biasa denger lagunya Aldi Taher. Aldi Taher. Atau Dream Theater. Aduh ya, enggak. Jadi biasa denger. Lingga mah dulu udah denger. Makanya kan sekarang ikut lagu tuh. Iya Pak, musiknya dia. Tapi ya, mungkin sebenarnya Lingga juga waktu dulu main bisa sebenarnya ya. Bisa, cuman nggak bisa. Cuman nggak bisa. Maksud gimana ya? Oh, bisa cuman nggak bisa. Kalau bisa nggak bisa pasti ada usaha dulu. Oh, Lingga nggak ada usahanya berarti. Ada usaha, cuman ya buntu. Oh, buntu. Otaknya buntu. Otaknya berarti so. Bukan passionnya ke situ. Jadi berarti kalau kata si Hendrik bisa, nah di otaknya itu nggak bisa berarti so. Enggak. Nah itu tuh, nah teman-teman barangkali tadi kan kita ngomongin si Jati itu kan yang bawain lagu Dream Theater ke Hendrik sama teman-teman. Nah mungkin terusnya Hendrik tahu Dream Theater dan Lingga juga akhirnya tahu kan. Jadi sebenarnya Jati itu teman-teman kalau yang tahu itu dia penggagas ya, penggagas musik hardcore atau metal di Sindang Laut ya. Timur lah saya. Dengan acara Sama Rasanya ya Suya. Tuh udah lama banget itu Sama Rasa udah gak pernah lagi. Iya, itu saking kalau kita balik lagi tadi kan kangen gak sih sama festival itu kan ya? Kangen banget. Parah banget sih itu udah kayak Rasa udah kayak lebar aja orang Timur. Kapan ya terakhir ya? Ramai banget gila. Tahun 2000. Terakhir sih sebenarnya ada, cuman saya nggak begitu merhatiin waktu saya ikut-ikutan sih 2013 ya kalau nggak salah. Iya, ya hampir ya guys, 9 tahun ya. 9 tahun berarti kalau. Ya kan, 8 2003 sekarang 2001 iya 8. Berarti 2013 waktu itu tuh terakhir tuh yang Hendrik kan main sama bandnya Melonoise ya Suya. Terakhir tuh di alun-alun Mabang ya. Di alun-alun Mabang. Sekarang Melonoise tuh katanya. Anjir kangen banget serius beneran. Soalnya kan memang yang anak-anak band itu ya maksudnya tuh dia kan latihan. Ya kalau zaman dulu ngapain lagi gitu kan pasti ikutan festival parade gitu kan. Jadi wadah untuk berkreativitasnya tuh kan nggak kayak zaman sekarang YouTube. Zaman di situ ya, di digital. Nggak ke langsung interaksi sama orang. Istilahnya nggak perform secara langsung. Justru sekarang ya sih ya di permusikan yang saya lihat ya sih ya kayak model semenjak masuknya ke digital ini rental musik yang dulu latihan itu udah mulai redup dan emang bangkrut kayaknya sih. Minatnya udah nggak ada coy. Minatnya kurang. Tadi kita bahas tentang studio musik ya Su ya. Kalau dulu kan Su Hendrik kan kalau misalnya latihan itu kan di studio musik ya Su ya. Iya studio musik. Jadi dulu kalau latihan itu berarti di studio musik festival bayar, latihan pun studio musik juga bayar juga ya. Bayar juga. Dan itu studio musik nggak deket-deketan jauh-jauh kan ya? Iya, dulu ya kalau di zaman dulu tuh studio masih beberapa doang, ada di Karangsewong, Rinjani, terus dulu di Cipuju ya gak ada 2-3 itu kan lumayan jauh juga. Terus emang karena latihan kan lumayan nih per jamnya berapa gitu. Itu padahal cuma 2 lagu doang ya, festival itu cuma 2 lagu doang lagu, tapi latihan berminggu-minggu. Jawa dulu anjir. Latihan itu sampai beberapa kali di studio musik dengan kita nyewa ya Suya. Dan cuman kita maininnya cuman 2 lagu doang di festival itu dan totalitas ya. Totalitas bener kan totalitas. Kalau zaman dulu ya kayak begitu ya. Emang dulu kan kualitas tuh yang ditonjolin. Beda dengan sekarang ya.
Sekarang kan penampilan. Iya. Emang sih sebenarnya sekarang juga masih ada sih tetap. Ini sekarang penampilannya udah. Anjay. Ya sekarang ya alhamdulillah ya sejak di satu alhamdulillah berkat ini nih. Berkat one packer. Jadi tadi kan sampai ke studio, dan emang studio tadi kita juga udah bicarakan bahwa studio sekarang ini udah mulai gak ada ya sih ya. Jarang lah ya. Jarang malah. Ya hampir punah ya. Karena mungkin kalau sekarang mah enak ya sih. Jadi kita cuma kirim data ya sih ya. Beli sound card ya sih ya. Sound card ya macam kayak software kayak gitu ya. Software udah digital sekarang udah pada digital, udah pada pinter, udah pada tahu cara recording sendiri gitu ya. Latihan di rumah sendiri zaman sekarang gitu. Jadi udah kayak artis sebenarnya. Jadi ketika kita di rumah, besoknya mau manggung paling 1 kali 2 kali main, latihan, udah besoknya manggung. Gitu ya. Dan sekarang malah panggungnya juga ada di digital juga ya. Ada di digital juga ya. Udah beda zaman. Udah beda zaman banget sekarang. Emang udah ngeri sih. Tadi sampai ke Red Planet ya Gaya? Red Planet. Sampai ke Red Planet. Setelah Red Planet itu apa Gak? Wallpaper. Wallpaper setelah Red Planet. Lampu merah, wallpaper dulu. Wallpaper dulu. Bisa itu wallpaper. Bisa. Namanya. Apa? Gimana ceritanya itu? Jadi memang singkat cerita awalnya itu emang nggak sengaja karena sebuah ada sebuah panggilan ini kayak pensi kayak gitu di SMK. Iya bener. Terus main beberapa lagu. Nah itu tuh kita dapat hadiah tuh dari Pak Yopi namanya. Dikasih hadiah berapa ribu gitu dulu. Nah akhirnya dulu ini manfaatin uang buat apa ya? Udah deh buat recording aja gitu kan, nyobain bikin lagu. Akhirnya bikin lagu judulnya waktu itu Sepenuh Hati. Recording pakai hasil uang itu. Booming sekali tuh lagu. Ternyata booming sekali, banyak banget yang suka. Padahal sih lagunya ya. Nah itu udah lumayan waktu zaman dulu. Jadi memang media untuk udah ke arah sana ya. Sarana untuk promosinya itu udah mulai ke sana Jadi udah lewat radio-radio. Dulu berarti di Wallpaper itu radio itu booming ya? Booming ya, radio-radio lokal dulu tuh kalau nggak salah Gelar FM. Itu berjasa sekali sama Wallpaper Gelar FM. Sering ditanya-tanya dong sama ya? Iya udah sama kayak gini lah dulu lah. Cuma medianya sekarang kan YouTube. Mukanya kelihatan. Iya, dulu nggak kelihatan. Samar-samar. Kayak makhluk halus gitu ya? Kayak makhluk halus ada suaranya doang. Jadi emang dulu pasarnya ada di radio, berarti Wallpaper itu mungkin dikenal sama banyak orang karena radio. Ya. Radio betul. Karena radio, terus emang mungkin proper juga sih lagunya banyak yang ngalamin, terus lagi emang zamannya lagi melankolis sekali itu. Zamannya ya dulu tuh zaman mungkin lagi kayak Melayu-nya mulai ngangkat, mulai naik. Terus di zaman itu juga band-band indie lagi menjamur sih ya. Ya, band indie yang Melayu. Yang enggak pun ada. Waktu dulu memang barengan sama Second Civil juga, awal-awal Second Civil juga. Second Civil juga kan dari Cirebon, aplikasi Bandung, itu sama. Plat band. Berarti angkatannya sama. Itu ya, Su. Bahkan di radio yang sama tuh kan ada chart indie. Itu tuh Wallpaper chart pertama, Plat band kedua, terus apalagi banyak lah. Pokoknya di zaman-zaman itu mulai bermunculan band-band indie. Nah mungkin karena produktivitas juga kayaknya ya Su ya. Mungkin bisa, betul. Karena dari band lain yang emang Wallpaper ini dengan sepenuh hatinya tadinya di atas. Nah tiba-tiba si Second Civil atau band-band indie yang lainnya terus berkarya dengan yang lebih fresh ya Gaya. Iya betul. Akhirnya baru lagi, dan si Wallpaper dengan sepenuh hatinya akhirnya turun. Jadi mungkin ya sebenarnya sih harus ya Su ya, di band itu emang harus berkarya itu ya Su ya. Tapi kan sampai sekarang Wallpaper tetap ada. Iya mereka itu. Jadi ada seperti tak ada. Ada dan tiada. Ada dan tiada. Jadi bandnya ada, cuman ya karyanya masih proses. Masih proses. Nah, berarti dari Wallpaper itu di tahun 2007 ya sih ya? 2010 ya? 2010-an. 2010 berarti udah 11 tahun ya sih ya? Lumayan, anjir udah lama. Udah 11 tahun, mungkin udah vakum dulu perasaan ya sih ya? Iya, karena mungkin anak-anaknya pada sibuk gitu ya, pada keluar kota, jadi sempat vakum juga. Nah adanya corona jadi akhirnya
anak-anak nggak terlalu sibuk dan bisa kumpul kembali. Kumpul kembali. Jadi main lagi dengan di YouTube-nya juga ya. So live streaming. Jangan lupa subrek ya, Where Project ya. Where Project. YouTube-nya ada Where Project, subrek aja. Biar tetap ada pendanaan biar bisa hidup, biar bisa berkreasi. Tapi kan jangan dia doang yang subscribe ini juga dong. Ini mah harus sebenarnya nggak subscribe juga nggak apa-apa, yang penting ada job lah. Betul. Sip. Nah mungkin corona bentar lagi mau selesai insya Allah ya Su ya. Amin, semoga lah itu kan doa dari semua orang gitu kan. Siapa yang nggak mau sih gitu kan corona berakhir gitu loh. Apalagi musisi gitu kan, emang ini ya benar-benar mati gitu loh, mati suri yang di dunia entertain itu ya mungkin pendapatan atau pemasukan hilang banyak ya Su ya. Banyak mungkin. Nah setelah mungkin itu nanti kita bahas, kita tetap bahas dari band setelah wallpaper ini nih. Bikin wallpaper, setelah itu bikin lagi kan. Itu kan berarti hitungannya baru 3 ya baru kayak? 3. Totalnya kan 7 ya kak? 7. Nah setelah wallpaper itu bikin band lagi apa tuh? Ya awalnya Lampu Merah. Bukan Raden. Raden bukan band anjir. Itu kan budak. Itu linknya juga pernah jadi video klip ya? Ada video klip. Ampun. Coba itu diselingi dengan ada job sampingan ya. Nah, pakai rompi. Pakai lagi ya. Kayak pelayan. Nah, skip itu. Jadi lampu merah itu ya sih. Lampu merah. Dengan personil itu sama juga tuh apa namanya? Dia anggota polisi dari Karangsemu juga tuh. Vokalisnya yaitu namanya Bang Sahidin. Oh, Bang Sahidin vokalisnya. Tuh, Bang Sahidin. Terus tapi personil lainnya masih itu aja sih. Masih cabutan dari band. Ya, saya, Mega, Akew, terus Singgi, nah sama berlima itu, sama Bang Sahidin tuh. Itu udah berapa lagu sih? 2 lagu juga. 2 lagu juga bikin band lagi, 2 lagu juga bikin. Ketemu polanya kayak gitu. Jadi tipikal 2 cukup, kita bikin lagi. Iya kan kata ini juga kata bidan juga pemerintah 2 cukup. 2. Jadi tidak hanya anak tapi lagu juga 2 aja. Nah, yang saya tahu kan ada band dengan genre metal ya sih ya. Ya. Habis Pionat Pinas itu Melonoise kok. Melonoise ya. Ya, Melonoise. Akhirnya. Tahu enggak? Ya, tahu lah. Akhirnya ya yang ada genre yang sangat bertolak belakang dengan band-band yang lainnya. Itu emang salah satu genre metal. Lepas emosi lah gitu. Lepas emosi ya sih ya. Betul. Itu berapa lagu sih? Ada 3 sebetulnya sih, tapi yang udah digarap ada 2. 2 tetap gak? Cukup 2 saja gak? 2 lebih baik. Cukup 2 lebih baik gak, benar. Padahal kan sebenarnya kan dia nggak juga anjir 3. Iya. Sunahnya. Ini mah 2 lebih baik. 2 anak cukup. Ini mah 2 lagu cukup. Dia mengikuti pemerintah ya. Iya. Nah, berarti setelah itu Saturday Squad ya sih ya. Saturday Squad. Nah, Saturday Squad itu konsepnya emang nggak bikin lagu atau emang gimana sih itu prosesnya? Iya, sebetulnya itu emang band yang bisa dibilang iseng sih. Karena kan itu ceritanya emang di Cikarang ya kok. Jadi dulu kegiatannya, maksudnya sekarang juga kegiatannya di Cikarang itu kerja. Nah, di samping kerja itu kan ada waktu luang setelah pulang kerja. Nah itu ngebentuk band di situ karena memang tempat teman-teman pada nongkrong sih dulu nongkrong, akhirnya coba yuk ngamen gitu kan di kafe-kafe. Ya band itu terbentuk karena emang itu apa namanya ngamen iseng gitu ya? Dan ngamen di kafe-kafe. Enggak iseng lah, nyari duit. Nyari duit ya betul. Ada duitnya kan bener. Iseng ada duitnya. Terus kenapa namanya Saturday Squad? Jadi kan Saturday Squad, Saturday Rabu ya. Saturday malam minggu coy. Sabtu kan? Sabtu ya. Sabtu. Squad
Tim berarti ya. Squad itu. Mungkin karena ini gak kalau prediksi saya karena mungkin ada jobnya setiap Sabtu gak kayaknya. Betul. Ready-nya Sabtu doang. Nah itu ada ngambil hari Minggu. Enggak ready. Kita mah satu squad aja lah. Nah itu enggak betul. Karena memang waktu itu kan kegiatannya kan pada kerja semua gak. Kebetulan emang di hari Sabtu doang yang free gitu kan. Terus dapat jobnya tuh malam Minggu doang. Karena free-nya malam Minggu. Pas dapetnya juga Minggu. Malam Minggu Sabtu gitu. Malam Minggu hari Sabtu, yaitu Saturday berarti. Padahal gua rencananya kalau anak gua lahir hari Selasa mau manggil satu squad. Berarti hari Selasa nggak bisa. Berarti Lingga bukan pengajian. Squad. Bagi-bagi rezeki. Itu nama spontan sih sebetulnya waktu itu. Karena emang ya mungkin inspirasinya dari situ hari Sabtu itu ya. Bisa, ya itu doang. Nah tadi kan Suhendri kan bilang bahwa emang itu kan Saturday Squad hanya hari Sabtu, berarti Senin sampai Jumatnya ada kerjaan yaitu di drafter itu ya sih ya. Yang lebih formal ya. Formal itu kerja formal. Berarti drafter itu yang kita mungkin baru dengar dan saya juga mungkin nggak cukup tahu ya sih drafter itu apa. Bisa jelaskan so apa informasi sedikit tentang drafter yang Suhendri kerjakan itu? Oh, jadi drafter itu apa ya? Dia emang menggambar gitu kok, mendesain sebuah istilahnya struktur lah. Struktur bangunan gitu. Perencanaan berarti perencanaan kan sudah ada lagi gitu. Ini cuma mengaplikasikannya dalam bentuk gambar gitu. Ya salah satunya ya kayak buat desain kafe lah atau desain rumah lah, bangunan lah, intinya kayak gitu. Pernah bikin kayak gitu, udah dapat job seperti itu? Jadi kemarin tuh kebetulan kerja di di konsultan proyek. Iya. Ikut di salah satu perusahaan lah itu. Iya. Bekerja di situ. Kebetulan memang istilahnya kerjanya memang di di bagian administrasi, mengurus tentang gambar dan lain-lain gitulah. Nah sedikit banyak tahu, akhirnya nyoba-nyoba buat itu buat gambar gitu. Galon. Ya buat galon tahu tuh, dia tahu tuh buat galon, anjir. Buat galon yang sangat realistis, anjir. Itu apa inspirasinya bisa bikin galon? Ya untuk zaman sekarang gitu ya. Karena YouTube jadi waktu itu kan memang istilahnya nyari-nyari tutorial adanya galon, jadi gambar galon. Kenapa galonnya bentuknya dibedain gitu? Iya. Lope atau gimana? Kotak. Kenapa harus galon? Iya. Galon adalah sumber kehidupan. Galon itu adalah menampung air. Air itu yang diminum sama kita. Jadi filosofinya adalah tempat yang menaungi kehidupan. Anjir. Ngomong nanti berarti cocok jadi karyawannya Blue Water. Itulah gambarannya sedikit. Pokoknya tentang dunia desain. Di gambar kayak gitu belajar sendiri apa yang mengenai pendidikan? Enggak ada pendidikan sih. Basicnya tuh manajemen informatika sebetulnya. Basicnya ke komputer sebetulnya. Cuman waktu itu karena tuntutan kerja, jadi banyak sedikit tahu ya dari situ pas lagi kerja lagi ya. Drafter. Suka juga sih. Drafter itu kan berarti tadi kata Hendrik kan udah KP ya kayak KP galon ya. Oh jadi ya. Dia kan sering nongkrong di KP, coy. Kan ada galon. Yang salahnya katanya galon. Galon nggak ada air. Nggak bisa bikin kopi. Iya. Nah di kopi, Hendrik katanya ngomong kopi, bahwa emang Hendrik juga menekuni perkopian itu ya sih ya. Betul. Pernah emang menggeluti dunia kopi gitu, buka kedai kopi dulu di Cikarang. Sampai sekarang juga masih ada sih. Masih ada. Tempatnya doang apa masih? Namanya masih sama. Ya tempatnya doang. Tempatnya ada, cuman orangnya ada. Lumayan lah. Prosesnya itu di perkopian itu gimana? Kan ada kopi yang bermacam-macam varian jenis-jenisnya. Ya gue juga sambil belajar lah, ntar gue ke KP enggak. Mas terlalu kopi apaan? Kapal api. Iya, nggak malu-maluin gitu. Dulu sama teman bertiga ceritanya buka kedai yuk, ayo. Itu emang belum ngerti banget tentang kopi gue. Jadi
yaudah coba aja dulu buka. Akhirnya sambil buka sambil belajar juga di situ gak. Jadi kopi yang kita jual tuh waktu itu memang khusus buat manual brewing. Manual brewing itu proses untuk ininya hasil kopinya. Nah kopinya kopi Nusantara kopi dari berbagai daerah, dari kopi Aceh, kopi Sumatera, Papua, Bali, seluruh Indonesia. Kalau Arabica itu namanya apa? Nah itu jenis. Jenisnya. Jadi varietas kopi itu ada dua gak? Ada Robusta sama Arabica. Robusta tuh lebih ke pahit, kalau Arabica kayak rasa asam-asam gitu lah orang. Fruity ya. Gitulah pokoknya lah rasanya. Fruit lah. Kalau fruity mah merek ya sih ya. Ya aja mau endorse. Ya bising kayak toko-toko kelontong atau sembako ya. Mau Kasan pernah main ke kedai enggak? Kedai di Cikarang? Belum pernah. Oh Inggi yang pernah Inggi sama si Edan Husna itu yang punya Edan channel pemancingan itu. Apa kayak itu channelnya gak tahu nggak? Husna Budiana dia namanya. Husna Budiana channel mancing ya. Subrek aja. Anda hobi mancing, mampir aja ke channel Husna Budiana biar dapat AdSense dan kita biar bisa minjem duit. Jangan duit, pancingannya dulu. Pancing laut. Jadi itu sekilas tentang kehidupan Su Hendrik ya, saya dari band yang belibet banyaknya dengan cerita bahwa 2 lagu cukup, pindah band lagi ya. Selalu 2 lagu, terus dengan drafternya ya, dengan tadi Lingga ngomong menggambar galon yang realistis ya. Kok kaget itu setan. Inspirasi dari mana? Galon ya. Terus tentang perkopian ya sih ya. Jadi kopi itu ada beberapa varian dan Hendrik waktu itu kopinya kopi Nusantara ya. Kopi Nusantara. Dengan varian tadi Arabica, Robusta, terus kan jenis-jenisnya ada espresso ya sih ya. Iya banyak banget. Vietnam drip dan lain-lain itu paling enak apa sih kopi gitu? Enak tuh paling untuk umumnya yang udah blend sih sama susu biasanya sih Vietnam drip. Itu kan selera pasti masing-masing umum lah gitu. Umumnya banyak Vietnam drip yang sudah blend sama susu. Itu yang buat yang umum Vietnam. Untuk yang strong itu espresso ya sih ya. Espresso itu memang ya orang-orang tertentu yang suka banget sama espresso. Yang strong kayak gitu. Strong man. Aman nggak sih lambung? Aman nggak? Sebetulnya itu emang nggak terlalu maksudnya kan karena alami gitu, kopi asli Nusantara, jadi dia nggak terlalu nggak terlalu ke lambungnya gitu ya. Yang penting memang tetap harus kalau sebelum kopi ya ini makan dulu ya, ngisi supaya nggak nembak ya. Nah, untuk rasa asam atau pruit ya Su ya berarti itu variannya apa Su? Itu lebih ke Arabica kok. Arabica itu varietas Arabica itu lebih ke situ sih. Jadi kayak rasa lah. Kayak rasanya ya Su ya, kayak paling banyak itu metodenya pakai P60. P60. Oke. Jadi itu teman-teman informasi dari narasumber kita ini yang multi talent ini ya, apa aja diangkat lah, multi talentan lah. Jadi ada cerita tentang band, cerita tentang drafter dan cerita tentang perkopian ya. Jadi kekinian semua itu. Walaupun Hendrik bukan zaman kini waktu mulai mendalami itu Hendrik ya. Iya betul. Umur berapa sih? Ya segitulah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan channel ini di konten sharing garing ini, dan terima kasih juga buat Hendrik. Jangan lupa teman-teman di share video ini, di like, di komen, dan jangan lupa juga di subrek. Dan terima kasih. Saya Pran Shermanto dan teman saya Lingga, dan terima kasih juga Hendrik. See you next time di video atau konten berikutnya. Hidup harus safe.